rasanya menjual agamanya demi mendapatkan dunia. Lalu kemudian sifat mereka berikutnya fasaddu an sabili. Orang ini selalu merintangi dengan berbagai cara. Dirintangi, dihambat orang-orang itu dari mengikuti jalan Allah. Kalau ada orang ingin bertindak benar, berbuat benar, nah mereka cari cara untuk merintangi. Nah, jadi kalau ada yang menghalang-halangi seperti itu, ya itu bagian dari orang-orang munafik. Walaupun mungkin mohon maaf, di antara kita orang muslim pun ada yang bersifat munafik. Ada juga yang bersifat munafik. Karena sifat munafik itu tidak hanya melekat pada pas orang munafik saja. Sifat itu juga ada pada diri sebagian orang Islam. Jadi kata sebagian ulama tafsir, walaupun ayat ini khasnya ditujukan kepada orang munafik, tetapi sekali lagi pelajarannya juga ditujukan kepada kita orang-orang Islam. Nah, lalu Quran memberikan keputusan. Bagaimana mereka itu? Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dalam pandangan Quran, sesungguhnya mereka yang punya sifat seperti disebutkan di atas di ayat 8 dan 9 itu sa'a ma kanu ya'malun. Itu adalah kerja yang paling buruk. Sa'amakan yang malu. Itu adalah amal, pekerjaan, perbuatan yang sangat buruk. Jadi dalam pandangan Quran, kerja merintangi orang dari jalan Allah, menukar ayat-ayat Allah dengan harta dunia, kemudian mulut berkata manis tapi berbeda dengan ada yang di dalam hati, bersifat fasik, tidak menghormati kesepakatan dan perjanjian. Nah, itu sa'amakan yang lalu. Amal seperti itu adalah amal yang paling buruk dalam pandangan Quran. Lalu berikutnya, nah orang-orang munafik ini kata Quran, orang-orang munafik ini la yarquna fi mu'minin illa. Orang-orang munafik ini yang sifatnya digambarkan di atas itu tidak akan pernah menghormati orang-orang mukmin, tidak akan pernah menghormati orang-orang mukmin, meskipun terkait dengan hubungan kekerabatan. Misalnya dia munafik, ada saudaranya yang mukmin, tapi kalau sifat munafik ini melekat di dalam hatinya, hubungan persaudaraan kekerabatan itu nggak dia pandang. Jadi tega saja dia mengkhianati keluarganya, sanggup saja itu, bagi dia nggak pandang. Nah, apalagi walazimah, apalagi hanya sekedar perjanjian yang dibuat antara orang muslim dengan orang munafik, itu tidak akan pernah mereka hormati. Sedang hubungan kekerabatan saja nggak mereka hormati, apalagi hubungan perjanjian, itu tidak akan pernah mereka hormati. Lalu Quran mengatakan wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang seperti ini sajalah orang-orang yang dianggap melampaui batas. Nah, bukan berarti yang lain itu, perbuatan yang lain itu tak ada yang melampaui batas, tapi kerja yang seperti ini yang digambarkan oleh Quran, ini saja yang paling tinggi perbuatannya yang sudah lewat batas. Sudah luar biasa ini. Sudah jauh melanggar dari ajaran-ajaran Allah. Di Quran menyebut ulaika humul muhtadun. Sepertinya kata Quran mereka ini aja nih yang perbuatannya sudah sangat melampaui batas. Nah, itu Quran mengungkap sisi buruk orang-orang musyrik sekaligus orang-orang munafik. Tapi lalu kemudian, apakah Quran menutup ruang bagi mereka jika mereka ingin memperbaiki diri? Ternyata Al-Quran tetap seburuk apapun orang, tetap membuka ruang bagi sisi baik jika orang itu ingin kembali kepada kebaikan. Nah, sehingga di ayat berikutnya, di ayat 11 itu, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Tapi jika orang-orang munafik
dan orang-orang musyrik yang disebutkan sifat-sifatnya di atas, mereka bertobat kepada Allah, kembali bertobat kepada Allah, bersyahadat mereka menerima Allah sebagai Tuhan dan menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Lalu kemudian wa aqamus shalah, sebagai bukti dari tobatnya mereka menegakkan ajaran agama, dan yang paling utama itu adalah menegakkan salat. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin seringkali guru-guru kita menyampaikan kenapa Quran itu ketika menyebut pelaksanaan salat itu selalu menggunakan akar kata aqama, yuqimu, iqamatis salat. Nah, kata aqama itu dalam bahasa Arab artinya melaksanakan sesuatu dengan memenuhi segala unsur yang diperlukan untuk itu secara penuh. Akibatnya para ulama fikih itu memahami yang namanya iqamah salat itu, mendirikan salat itu artinya salat itu dilaksanakan melengkapi seluruh rukun dan syarat-syaratnya secara sempurna. Nah, itu yang baru disebut dengan iqamah salat. Jadi kata sebagian ulama fikih dan ulama tafsir, mungkin kita itu ada saja yang melaksanakan fiqh salat tapi belum tentu iqamus salat. Jadi kita bisa saja mengerjakan salat tapi belum tentu kita iqamus salat. Jadi kalau hanya sekedar fiqh salat, ya salat itu ya apa adanya. Jadi kadang-kadang rukunnya bisa lewat, yang syarat-syaratnya bisa lewat. Nah, itu fiqh salat. Tapi yang dikehendaki oleh Quran adalah aqamus salat. Orang itu menegakkan salat dengan segala persyaratan dan rukun yang dituntut untuk pelaksanaan salat. Jadi bahasanya agak beda. Nah, jadi orang musyrik tadi kalau dia bertobat, bersyahadat kembali dia dan menegakkan salat sebagai bukti dari kesyahadatannya itu, lalu kemudian yang berikutnya wa atau zakat, menunaikan zakat juga seperti itu. Menunaikan zakat ini sebagai bukti bahwa dia bertobat dan dalam kaitannya dengan hubungan sosial. Kalau iqamah salat itu hubungan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa hari ini hubungan itu disebut hubungan vertikal, kita ke atas itu salat. Tapi atu zakat itu hubungannya horizontal, sesama makhluk. Walaupun zakat itu adalah bagian dari ibadah yang hubungannya kepada Allah ada, tetapi kalau dilihat zakat itu lebih banyak kepada hubungan mendatar kepada sesama makhluk. Nah, jadi Al-Quran itu tetap menuntut kita ini untuk menjalani kehidupan bukan hanya urusan baik kepada Allah, tapi juga harus baik kepada sesama makhluk. Jadi iqamis shalah itu simbol atau lambang bahwa itu adalah bagusnya hubungan kita kepada Allah. Tetapi kemudian wa atau zakat itu adalah lambang bagaimana bagusnya hubungan kita kepada sesama makhluk, khususnya sesama manusia. Nah, dan kalau itu yang dilakukan oleh orang yang bertaubat tadi, maka kata Quran, terima dia fa ikhwanukum fiddin. Maka mereka itu adalah saudaramu dalam hal agama, artinya saudara seagama. Nah, dengan kata-kata saudara seagama, maka kemudian ulama tafsir itu merumuskan satu rumus yang lain. Kalau begitu ada persaudaraan yang bukan atas dasar agama. Adakah persaudaraan yang bukan didasarkan atas agama? Jawaban ulama tafsir ada. Persaudaraan atas dasar keturunan ada. Makanya dulu kita berapa waktu yang lalu, dalam waktu yang sudah cukup lama, Quran itu menyebut misalnya kepada kaum Ad itu Allah utus saudara mereka Hud. Wa ila adin akhahum Hud. Kami utus kepada kaum Ad itu saudara mereka, yaitu Nabi Hud. Nah, kenapa Quran menyebut Hud itu saudara kaum Ad? Padahal kaum Ad itu durhaka pada Allah, Nabi Hud itu beriman. Tapi Quran menyebut saudara. Nah, saudara di sini ini namanya bukan saudara seagama,
tapi saudara seketurunan, segaris nasab. Nah, kalau yang di sini mungkin senasab tidak, tapi dari segi agama ya. Quran menyebut ikhwanukum fiddin, saudara kamu seagama. Nah, itu sebabnya di dalam Islam itu ada ajaran saudara kita sesama agama, seakidah. Ada saudara persaudaraan atas mungkin hubungan senasab, tapi juga ada persaudaraan atas sesama manusia. Jadi ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Nah, ini diajarkan juga di dalam Al-Quran. Lalu kemudian ayat ini ditutup wa nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Allah selalu menjelaskan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang selalu ingin mendapatkan pelajaran, yang selalu ingin tahu tentang ajaran-ajaran Islam. Jadi Quran selalu siap untuk menjelaskan ayat-ayat ini kepada kaum yang pikirannya terbuka untuk menerima Islam. Lalu kemudian di ayat berikutnya, bagaimana kemudian jika orang-orang musyrik itu terus merusak perjanjian yang telah dibuat? Wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa fa'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri. Terhadap orang-orang musyrik atau orang-orang munafik yang mereka itu jika mereka merusak perjanjian mereka, artinya tidak menghormati atau membatalkan perjanjian dengan orang muslim, mimba diantihim, setelah mereka itu terikat dengan perjanjian, mereka sudah buat perjanjian dengan orang Islam, tapi kemudian mereka batalkan. Ditambah lagi satu sikap mereka juga, di samping membatalkan perjanjian, wa fa'anu fi dinikum, mereka itu mencela agama kita. Nah, ini kira-kira gambaran Quran. Bagaimana kalau ada orang musyrik atau munafik yang memang sengaja cari lawan sama orang Islam? Sudahlah kesepakatan dilanggar, agama kita dihina. Jadi nakasu aimanahu, mereka itu merusak atau membatalkan perjanjian setelah dilakukan perjanjian dengan mereka. Yang kedua yang mereka lakukan wa ta'anu fi dinikum, mereka itu menghina agama kita, dicaci maki. Bolehkah kita melakukan perlawanan atau mengambil tindakan? Maka dalam pandangan Quran, faqadiru a'immatal kufri, maka boleh kamu perangi para pemimpin orang-orang kafir ini. Nah, sekarang bahasa Qurannya perangi para pemimpin orang kafir. Apakah betul yang diperangi cuma pemimpinnya? Nah, ini bisa jadi biasanya orang itu bergerak melakukan sesuatu itu, kalau nggak ada yang memimpin biasanya tak bergerak. Tapi kalau pemimpinnya dikalahkan, maka anak buahnya akan berhenti. Nah, itu salah satu penjelasan Al-Quran. Kenapa Quran menyuruh a'immatal kufri, para imam atau para pemimpin orang kafir itu yang harus diperangi atau yang dibunuh. Ada pandangan kedua ulama tafsir, a'immatal kufri itu maksudnya bukan hanya pemimpin, tapi semua orang kafir. Tetapi sekali lagi kata ulama tafsir, diingatkan yang harus diperangi itu adalah mereka yang secara nyata memperlihatkan apa yang disebut oleh Al-Quran. Mereka memang mengingkari perjanjian yang kita buat, lalu kemudian mereka memang secara nyata melakukan perusakan atau menghina Islam. Jadi gak ada niat baik itu kepada Islam, itu gak ada. Nah, dalam kondisi seperti itu kita punya hak untuk membela diri. Nah, lalu kemudian para ulama tafsir itu mengembangkan gimana ya kalau orang walaupun dia kafir, tapi dia kepada orang Islam baik-baik saja. Artinya tidak ada upaya untuk merusak, merongrong umat Islam, memusuhi Islam.
Nah, hal yang seperti itu kalau ada, bagaimana? Dalam pandangan ulama tafsir, mereka tetap tidak boleh dilakukan pembunuhan, tidak boleh diperangi, tetap kita boleh berlaku baik kepada mereka. Jadi ayat ini dipahami oleh para ulama tafsir, yang akan kita perangi, yang akan kita lawan itu adalah mereka-mereka yang secara nyata menunjukkan permusuhannya kepada Islam. Nah, dari sini pun kemudian para ulama tafsir itu sampai pada kesimpulan, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang mengedepankan perdamaian. Kalaupun harus perang, itu prinsipnya adalah ketika agama sudah betul-betul sudah ternodai. Ketika agama ternodai, kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan agama secara baik. Nah, saat itu ruang untuk membela diri dibuka bagi Islam. Nah, ini yang banyak dijelaskan oleh para ulama tafsir, khususnya yang pada masa-masa belakang ini, pada masa kontemporer ini. Mungkin pada masa lampau hubungan Muslim dengan orang-orang kafir itu tidak semajemuk seperti hari ini. Dunia hari ini di hampir mungkin semua negara di dunia ini tidak ada lagi negara yang murni semuanya orang Islam atau murni semuanya orang kafir. Di negara-negara yang mayoritas non-Muslim pun di situ ada orang Islam. Di negara-negara yang mayoritas Muslim pun di situ ada orang non-Muslim. Makanya yang dikedepankan oleh ulama-ulama tafsir sekarang adalah bahwa yang boleh diperangi itu adalah ketika orang-orang kafir itu menunjukkan indikasi permusuhan dan merusak Islam. Dalam posisi seperti itu kita diberi hak untuk membela diri. Lalu kemudian kenapa jadi mereka jadi boleh diperangi? Quran memberikan alasan, innahu la aymana lahu. Sesungguhnya mereka itu sudah tidak ada lagi terikat perjanjian terhadap mereka. La aymana lahu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau Bapak Ibu yang melihat teks Quran, la aymana lahu, itu adalah bacaan yang paling banyak dibaca oleh para ahli qiraat Quran. Jadi bacaan yang masyhur itu la aymana lahu, seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam teks Quran. Tapi sebagian ulama ahli qiraat ada yang membaca la imana lahu. Kalau tulisannya kalau tidak berbaris itu bisa sama saja. Jadi aiman dengan iman itu bisa sama-sama mungkin dibaca kalau tidak berbaris. Nah, dulu kan Quran ini kan tak pakai baris itu. Mereka hanya mengandalkan qiraat yang mereka terima dari Nabi, dari sahabat dan seterusnya. Nah, kebanyakan ahli qiraat membaca innahu la aymana lahu. Kenapa jadi orang-orang kafir itu boleh diperangi? Karena sesungguhnya mereka tidak ada lagi ikatan perjanjian dengan kamu. Jadi karena sudah tidak ada lagi terikat perjanjian, maka boleh diperangi. Tapi sebagian ahli qiraat membaca la imana lahu. Kalau seperti ini apa? Kalau seperti ini artinya kenapa jadi mereka boleh diperangi? Karena mereka itu nggak ada lagi imannya, nggak ada lagi kepercayaannya kepada Allah, nggak ada lagi kepercayaannya kepada Rasul, nggak ada lagi penghormatannya terhadap orang Islam. Jadi sudah nggak ada lagi imannya bagi mereka. Nah, itu boleh untuk diperangi. Apa tujuannya sehingga mereka boleh diperangi? La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka mau berhenti dari memerangi orang Islam atau memusuhi dan merusak Islam. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka itu mau berhenti. Nah, itu alasannya. Jadi sekali lagi ayat ini memberikan gambaran Islam itu bukanlah agama penyerang. Perang hanya dibuka ketika agama ternodai, dan itu adalah cara terakhir untuk menyelamatkan agama. Nah, itu yang diajarkan bagi kita. Nah, lalu kemudian di ayat berikutnya, ayat ini seolah-olah memotivasi. Jadi ternyata ketika Al-Quran memberikan batasan-batasan kepada para sahabat,
ini kalau mereka terikat perjanjian dengan kamu, nggak boleh diperangi, nggak boleh diperangi. Lalu kemudian Quran menyadari ada sebagian sahabat tuh yang kemudian enggan untuk berjihad. Ya mulai lama-lama kalau tidak dilakukan jihad tuh lama-lama mereka jadi malas, semangat jihad mereka tuh runtuh. Maka kemudian ayat yang akan kita baca ini memotivasi lagi, memotivasi para sahabat itu untuk melakukan jihad. Kata Quran, "Alla tuqatiluna qauman nakathu aymanahum." Kenapa kamu tidak ikut berperang? Kenapa kamu tidak berani memerangi satu kaum yang mereka itu telah merusak perjanjian mereka denganmu? Nah ini yang sekarang nih, yang disorot oleh Quran itu mental umat Islam. Nah hari-hari terakhir ini kan, ya kalau kita mau bawa ke kondisi dunia Islam hari ini ketika saudara-saudara kita dibasmi, nah kenapa umat Islam kok banyak diam? Umat Islam diam saja, seperti tidak berdaya menghadapi. Nah, jadi di masa sahabat itu juga, di masa Nabi itu juga dulu ada. Ketika umat Islam, sahabat-sahabat itu mengalami penurunan daya juang, penurunan semangat untuk berjihad. Nah kemudian Quran memompa kembali, menyemangati kembali para sahabat dengan ayat ini. Jadi Quran dengan nada bertanya, kata Quran, "Allah tuqatilu qauman nakathu aymanakum." Umat Islam, kenapa kalian tidak memerangi orang-orang kafir yang jelas-jelas dia telah merusak perjanjian dengan kalian? Kok kalian diam aja? Perjanjian sudah dirusak, agama kalian dihina, tapi kalian kok diam aja? Ini kalau kita mudahkan begitu kira-kira bahasa Al-Quran. Nah padahal kata Quran, "Wahabu bi ikhrajir rasul." Tuh orang-orang kafir itu, sudahlah mereka itu merusak perjanjian dengan kamu. Wahabu bi ikhrajir rasul. Mereka itu sangat kuat semangatnya untuk mengusir Rasul dari Mekah. Jadi ayat ini memberikan gambaran, dulu orang-orang musyrik Mekah itu semangat betul untuk mengusir Nabi dan umat Islam supaya keluar dari Mekah. Nah, ketika perjanjian itu mereka rusak, kok kamu sepertinya santai-santai saja, tak ada lagi semangat untuk memperjuangkan ini. Nah ini kritik Quran kepada para sahabat Nabi. Jadi dua hal yang sudah dilakukan oleh orang kafir, mereka merusak perjanjian dengan kamu, kemudian wahabu bi ikhrajir rasul. Mereka itu sangat serius, sungguh-sungguh mengusir Rasul, dari Mekah supaya keluar dari Mekah. Bahkan ketika umat Islam sudah ada di Madinah, masih juga orang-orang musyrik Mekah itu berusaha untuk mengusir orang-orang Muslim itu dari Madinah supaya keluar juga dari Madinah. Nah, sebegitunya semangat orang-orang kafir ini. Lalu kata Quran, "Wa hum bada'ukum awwala marrah." Dan mereka juga yang kali pertama, yang awal sekali, yang mula-mula mengajak perang. Perang Badar itu kalau kita kaji-kaji, titik pangkalnya ya gara-gara orang musyrik juga. Jadi tiga hal ini kata Quran sudah terbentang di hadapan mata kalian. Mereka sudah mengkhianati perjanjian, mereka sudah berusaha keras mengusir Rasul dari Mekah, dan kemudian mereka juga yang memulai perang. Mereka yang memulai perang. Kok kamu nggak mau terlibat dalam perang? Itu kritik Quran. Lalu Quran bertanya, "Atakhshawnahu?" Takutkah kalian kepada mereka? Ini tantangan Quran kepada para sahabat Nabi. Takutkah kalian kepada mereka? Kalau kalian cuma takut kepada orang-orang kafir, jangan dikira bahwa Allah tidak bisa mengalahkan mereka. Lalu mestinya kata Quran yang benar, "Fallahu ahaqqu an takhshawhu." Yang patut, yang sangat
pantas kalian takuti itu adalah Allah, bukan orang kafir itu. Nah, ini cara Quran mengkritik dan memompa semangat sahabat-sahabat Nabi yang waktu itu mengalami penurunan mentalnya atau semangat juangnya untuk berjihad. Jadi dengan nada bertanya, atakhshawnahu, takutkah kalian hai umat Islam terhadap orang-orang kafir yang sudah sebegitunya agama kalian sudah dihina, mereka putuskan perjanjian, Nabi kalian diusir, kemudian mereka juga yang memulai perang. Takutkah kalian? Kalau hanya takut kepada mereka, itu tidak layak untuk ditakuti. Yang layak ditakuti itu kata Allah, wallahu a'lamu an takhshaw. Allah lah yang paling pantas untuk ditakuti. Ini jaminannya in kuntum mu'minin. Jika iman kalian itu benar, maka sesungguhnya yang paling pantas kalian takuti itu adalah Allah, bukan orang kafir. Karena dalam penjelasan para ulama tafsir, sebetulnya kalau dari segi tujuan orang kafir itu, kalau dia berjihad itu nggak jelas tujuannya. Siapa yang dibela? Nah, paling-paling yang mereka bela itu kepentingan pribadi. Kalau mereka mati sia-sia. Kalau mereka kalah terhina. Tapi kalau orang Islam pergi jihad, itu jelas. Kalau dia mati terhormat, syahid. Kalau dia menang, mulia. Tapi kalaupun dia kalah, tapi dia membela sesuatu yang benar. Jadi jelas tujuannya. Itu sebabnya kata Quran, tak pantas kalian takuti orang-orang kafir ini. Yang harus ditakuti itu mestinya Allah. Dan ini terkait dengan keimanan kalian. In kuntum mu'minin, jika betul kalian itu orang beriman, mestinya kalian gak takut menghadapi orang kafir. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini turun sebelum terjadinya beberapa perang besar kemudian setelah perang Badar. Nah, masih ada perang setelah ayat ini turun, yaitu perang Tabuk. Mungkin ada guru kita yang ngajikan berkaitan dengan sejarah. Ini perang Tabuk itu adalah perang yang paling sulit, di samping tempatnya jauh dari Madinah, kemudian suasananya waktu itu sudah musim panas. Itu banyak para sahabat sendiri mikir-mikir pergi ke sana. Musim panas kering, mana modal untuk perang sedikit, yang dihadapi itu tentara Romawi, bukan orang Muslim, tetapi tentara Romawi. Mungkin akan saatnya kita buka bagaimana perang Tabuk itu. Tempatnya sangat jauh dari Madinah. Dan ini perang tersulit yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Nah, tapi sekali lagi ayat ini menegur kira-kira, mengingatkan kembali para sahabat yang sudah mulai mengalami penurunan terhadap mental untuk berjihad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.